Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bos sekalian, selamat datang di channel Arsitek Studio Jogja dan terima kasih sudah mau mampir di channel ini. Mohon selalu dukung channel ini dengan cara subscribe, komen, like, and share. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya ya bos, gratis. Tentunya para bos akan mendapatkan desain gratis juga dari kami. Jadi tonton sampai habis. Oke bos, kali ini saya akan membagikan konsep desain rumah yang di request dari salah satu teman saya bos melalui Instagram. Nah, kalau mau follow juga boleh bos, monggo. Kebetulan dia mempunyai lahan yang sempit, yaitu 5x7 bos. Kok bisa sempit ya bos? Ya, bisa saja terjadi kalau itu memang tanah waris. Sebelum kita lihat animasinya, kita bahas dulu denahnya. Oke, lantai 1. Dengan modul rumah 5x5, harapannya bisa mendapat sisa tanah masing-masing 1 meter di depan dan 1 meter di belakang. Ruangan di lantai 1 terdapat 1 teras yang sekaligus untuk parkir sepeda motor. Kemudian ada ruang tamu, ruang makan yang menyatu dengan dapur, dan 1 kamar mandi. Lanjut kita ke lantai 2 ya bos. Lantai 2 ini terdapat sebuah kamar tidur dengan balkon di depan dan kamar mandi yang lumayan lega. Untuk lantai 3 terdapat ruang santai, ruang cuci, dan ruang jemur. Oke bos, langsung kita cek videonya. Rumah sudah terlihat dari atas ya bos. Diapit oleh rumah tetangga, rumah dengan konsep modern minimalis, biar terkesan simpel namun masih elegan. Dengan menggunakan bukaan yang didesain secara vertikal dan horizontal, harapannya bisa melengkapi elemen fasad bangunan bos. Sebelum kita masuk, kita dihadapi oleh sebuah pagar. Pagar di samping berfungsi sebagai keamanan, tidak menutup kemungkinan kita desain agar lebih representatif ya bos. Dengan susunan dinding pagar yang dibungkus dengan batu alam, dikombinasikan dengan pasangan besi sebagai connecting antar pilar, akan menjadi satu kesatuan kedua material. Dan akan menjadi serasi dengan penerapan pintu geser yang menggunakan bingkai besi hollow dan dikombinasikan dengan panel kayu. Pemilihan kayu untuk eksterior bisa menggunakan kayu ulin atau yang cenderung tahan terhadap cuaca ya bos. Bisa juga menggunakan papan kalsiplang bermotif kayu. Jelas awetnya, jelas murahnya. Untuk halaman depan, kita sisihkan sedikit space untuk taman. Walau kecil, masih lumayan lah untuk penghijauan. Pada area teras, kita kasih space untuk parkir motor ya bos. Walau di luar tapi tetap teratapi. Dengan dinding lapis batu alam dapat memperkuat secara visual pada area entrance. Mari kita masuk bos. Ketika masuk, kita dihadapkan dengan ruang tamu yang terhubung langsung dengan dapur ya bos. Secara fungsi, di sini dapur bersih dan dapur kotor menjadi satu kesatuan. Makanya harapannya si penghuni harus selalu disiplin tentang kebersihan. Ada 1 kamar mandi di sisi pojok belakang dengan ukuran 1 meter x 1,2 meter dengan 1 kloset, 1 shower untuk memfasilitasi di lantai 1. Kamar mandi langsung berhadapan dengan taman belakang yang bisa difungsikan sebagai taman dan resapan air. Untuk konsep interior di lantai 1 cenderung semi industrial ya bos. Dengan penerapan dinding bata ekspos, lantai bisa menggunakan finish aci dikombinasikan dengan parket. Harapannya biar terkesan menyatu dengan alam. Dapur menyatu dengan ruang makan ya bos. Ada kulkas, kitchen sink, kompor, dan lemari set. Ingat ya, harus selalu bersih. Ada sedikit space di pojok depan bisa untuk meletakkan alat-alat olahraga. Atau mau kasih pajangan patung juga bisa bos. Lanjut kita naik ke lantai 2 ya bos. Kita naik melalui tangga ya bos. Tangga didesain melayang agar terkesan ramping dan tipis. Dengan penempelan batu alam dan penyusunan beberapa figura pada dinding, biar tidak terkesan kosong dan tidak monoton ya bos. Untuk railing tangga kita bisa menggunakan besi baja
atau pipa stainless. Dari segi keamanan dapat, segi estetika juga dapat bos. Ketika sampai di lantai 2, ada suatu space yang bisa digunakan untuk meletakkan barang kesayangan Anda, misalnya gitar atau beberapa lukisan-lukisan. Di sini juga diberi bukaan lebar untuk melihat situasi luar bagian belakang bos. Lanjut kita masuk ke kamar ya bos. Konsep interior pada kamar tidur dibuat senyaman mungkin untuk penghuni ya bos. Dengan nuansa coklat kita bisa menggunakan parket untuk lantai dan material lapis HPL pada meja belajar dan lemari baju di pojok ruangan. Dengan permainan drop ceiling pada plafon dan pantulan sinar lampu yang tersembunyi, harapannya biar terkesan mewah ya bos. Untuk mengurangi kekosongan pada dinding, kita bisa menggunakan wallpaper atau lukisan. Sesuai selera aja bos. Kamar terhubung langsung dengan balkon di depan. Balkon bisa berfungsi sebagai area santai atau bisa juga sebagai sarana untuk mengetahui suasana luar di depan rumah ya bos. Langsung kita cek kamar mandi dalamnya bos. Kamar mandi ini kita buat agak lebih lega ya bos. Agar bathtub bisa masuk, tentunya kita fasilitasi dengan kloset, wastafel, shower yang disekat menggunakan kaca tebal. Di kamar mandi ini juga tersedia water heater untuk memfasilitasi penggunaan air panas. Oke bos, kita langsung menuju lantai 3. Sebelum naik ke lantai 3, kita melalui selasar yang pada dindingnya bisa kita manfaatkan sebagai wadah untuk menempel foto keluarga misalnya. Pada bangunan ini, kita berusaha semaksimal mungkin memasukkan unsur cahaya alami ya bos. Oke, kita naik bos. Desain tangga sama seperti di lantai 1. Untuk material pijakan tangga bisa kita menggunakan bahan dari beton yang dilapis homogeneous tile atau bisa juga menggunakan lapis marmer bos. Wow, ada yang ngintip bos. Wow, ini toh yang disebut ada yang bulat tetapi bukan tekad. Oke bos, kita sudah sampai di rooftop ya bos. Harapannya di sini bisa menjadi tempat untuk bersantai sambil melihat keindahan langit di waktu malam hari ya bos. Di area ini bisa juga dimanfaatkan sebagai ruang cuci jemur dan juga terdapat fasilitas kamar mandi untuk memenuhi kebutuhan penghuni ya bos. Oke bos, ini bangunan bila terlihat dari atas. Untuk sisi samping, kita polosan saja ya bos karena berbatasan langsung dengan tetangga. Bila mana tetangga mau membangun mepet dengan bangunan kita tidak terganggu. Lanjut kita bahas RAB-nya. RAB ini kita hitung secara global ya bos, secara rumus cepat. Jadi luas bangunan dikalikan harga per meter bangunan. Tentunya setiap daerah berbeda-beda ya bos. Kita ambil contoh untuk area Jogja. Luasan lantai 1 dan 2 masing-masing kita kalikan 3,4 juta per meter ya bos. Sementara untuk lantai 3 kita kalikan 2 juta per meter. Sehingga kita mendapatkan angka 238 juta sekian. Tambahkan 11 juta untuk pagar dan dengan hasil akhir di angka 250 juta, para bos bisa mendapatkan bangunan ini. Tentunya harga bangunan ini di luar interior ya bos. Oke bos, sampai di sini ada pertanyaan bos? Atau ada request dari para bos kalian? Tulis di kolom komentar ya bos. Insya Allah bila memungkinkan kita bisa membedah request para bos kalian. Semoga konten saya ini bisa menginspirasi para bos kalian dan memotivasi agar bisa mendapat rumah idaman kalian ya bos. Dan jangan lupa subscribe ya bos. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.